Lesung pipit. Sejenak lalu, perempuan manis berlesung pipit menggigil sempurna di rontokan malam. Kini ia menyungging senyum. Lesung pipit itu bertambah-tambah dalam jadinya. Sembari membuntal pakaian, sejenak lalu ia pengantin baru. Gemeletup, pasi dan sekarat. Kini ia janda muda yang bahagia. Lelaki itu telah menceraikannya. Talak 3 tak tanggung-tanggung. Malam pertama itu sekaligus yang terakhir. Duduk di kasur beralas spray kuning dengan melati mengapung, selesung pipit menimbun sedikit bebanda miliknya. Keringat masih menggelayut. Rambut panjangnya terkulai di panggung dan jatuh ke bantal. Masih setengah telanjang dan mesti segera hengkang. Sebab ia bukan lagi nyonya rumah itu. Ada didengarnya suara langkah lelaki itu di balik pintu. Keplak, keplak. Tak sabar. Ada dikenangnya lelaki itu menelanjanginya sebelum menelanjangi diri sendiri. Sejenak lalu, selesung pipit beku sementara lelaki itu terbakar. Ganas, selesung pipit ditikam sebelum si laki mengisut sebentar. Tak lama, tapi cukup bagi selesung pipit bertanya tanpa suara. Mengapa? Terlampau mudah, Tuan. Jawab si lelaki adalah percintaan yang bergegas. Membikin ranjang berderak serupa pelepah kelapa dihantam badai. Lalu adalah waktu bagi keduanya tergolek. Banjir, keringat dan napas satu-satu. Selelaki masih terbakar. Bukan sebab birahi, tapi amarah. Ia lemparkan selimut ke atas tubuh si lesung pipit. Turun dari tempat tidur dan mengenakan kolornya. Tanpa sudi memberi pandang, ia mengumpat sebelum akhirnya segala ikatan di antara mereka dan keluar kamar pengantin dan membanting pintu. Sundal! Perempuan itu dan kedua bocah penuh ingusnya menatap mereka dengan pandang bengis. Saat penghulu menjeratkan nasib si lesung pipit kepada lelaki itu, selesung pipit tak kuasa menentang tatap kedengkian tersebut. Tercebur dalam riuh pesta perkawinan, serasa hilang nyawa berkali-kali. Ia hampir limbung, waktu orang-orang berleret menyalami mereka, menjebloskan amplop putih bergaris tepi warna merah biru ke dalam kotak. Setiap persentuhan telapak tangan memberinya hawa dingin yang mengapungkan, sekali-kali membuatnya hilang ingatan. Dan setiap cium pipi dari para perempuan memberinya gejolak liar yang mengempas-ngempas tatapannya. Terutama ketika perempuan dengan 2 bocah penuh ingusnya itu menghampirinya, menyalami, mencium, dan memeluknya. Selesung pipit dibuat takjub betapa mereka sanggup tak berair mata, sementara matanya sendiri mulai bocor tak karuan. Perempuan itu menghapus sungai-sungai kecil di pipinya, yang memporak-porandakan seluruh rias mukanya. Dengan selendangnya sendiri, itu malahan bikin si lesung pipit tambah cengeng. Ia mulai beringus dan mengusap wajahnya dengan ujung lengan kebaya. Tukang foto datang menenteng kamera. Mereka berdiri berderet. Lelaki itu menggenggam tangannya. Selesung pipit ingin ngompol. Perempuan itu tersenyum, sementara si tukang foto kasih aba-aba. 1, 2, 3. Demikian pula kedua bocah. Bam! Senyum itu bakalan abadi. Tapi selesung pipit tahu senyum itu dusta. Sedusta tatapan akrab mereka yang sesungguhnya menyimpan bengis. Ia masih melihat pandangan mereka. Berhias kobaran api tak tertangguhkan. Saat si lelaki menggiringnya ke kamar pengantin, walau ia berpaling, panasnya masih membakar rongga dadanya. Maka sebelum lenyap ditelan pintu, ia berjanji kepada perempuan dan 2 anak penuh ingus itu, segera akan kukembalikan, walau tanpa suara. Di suatu malam keparat, ayahnya pergi ke kamar ke mata air menjelang subuh. Mata air itu beriak di kaki bukit, dibentengi belukar dan kabut maharaja. Harusnya mengalir sepanjang parit kecil yang mengepung pemukiman. Di sana-sini membelah bercecabang, memberi petak-petak sawah sumber kehidupan. Airnya deras,
mengayun hijau lumut, mengikis batu warna-warni, mengantar irama dan bertamasya bersama ikan kecil, belut dan kecebong. Bergantian para kepala keluarga menengoknya setiap menjelang fajar. Atau lumpur bakal menyumbat, dan jika itu terjadi, bersiaplah padi tak kuning di tempo yang diharapkan. Tapi malam itu keparat, sebab seekor ular jahanam menggigit jempol kakinya. Lelaki itu belum juga tiba di mata air. Ia kelojotan di setapak dengan sepotong kaki panas menyengat. Jempolnya merah diterpa bulan, ditentang cahaya obor yang empas ke rerumputan. Panas itu menjalar perlahan, serasa memenggal kakinya di sejengkal demi sejengkal. Ia tahu tak berapa lama akan kehilangan jempolnya. Tersisa biru yang busuk, kemudian sepotong kakinya bakal lenyap. Menyusul pula tubuhnya, lalu jiwanya. Ia teringat kepada bininya, terkenang kepada anak gadis satu-satunya. Ia belum hendak mati. Dibakarnya jempol itu, lalu dibebat betisnya dengan lengan kemeja yang disobek. Panasnya yang menyiksa itu tak juga lenyap, meski tertahan sejenak. Ia mengadu untung dengan pencabut nyawa. Digenggamnya obor, berdiri goyah, tubuhnya kuyup, pikirnya ia bakal mati berdiri. Sambil menangis menahan siksa lelaki itu, menempuh tegalan menuju rumah dukun. Obor di depan rumah si dukun serasa ujung dunia. Apinya meliuk, meledek. Hanya si dukun yang memiliki batu penangkal bisa ular. Dan hanya si dukun yang bisa mengusir maut dari jempolnya. Tak peduli, ia muak dengan bau mulut dan mata binalnya. Ketika tiba di teras rumah si dukun, ia hampir sekarat. Tubuhnya ambruk diundakan, meraung-raung menggedor pintu. Gedorannya melemah dan tangannya terkulai ketika si dukun membuka pintu, berdiri menahan kabut tidur. Kemudian perempuan itu berdiri di belakang si dukun. Kedua bocah penuh ingus juga terbangun dan berdiri di samping mereka. Bisa ular melumat tubuhku, kata si orang sekarat sambil acungkan jempol kakinya. Tampaknya begitu, kata si dukun. Perempuan dan kedua anak itu lenyap ke dalam rumah, sementara si dukun mengambil obor, memeriksa jempol lelaki itu, biru dan koyak. Si perempuan muncul dengan buntalan kecil, kain mori sebelum ditelan gelap, di belakang si dukun yang mengeluarkan batu penangkal bisa ularnya. Seorang sekarat menunggu dengan cemas dukun itu mencabut maut dari jempolnya. Tapi malahan si dukun bertanya, "Dengan apa kau hendak bayar?" Mendengus si orang sekarat menjawab, "Ambil kambing buntingku." Si dukun menggeleng, "Aku ingin bikin bunting lesung pipit anak gadismu." Selesung pipit umur 14, molek tak ada ampun. Molek tak ada ampun. Si dukun telah lama berkehendak kepadanya. Tak peduli ia telah ada bini di 8 arah angin. Si ayah tak berdaya. Tahu betul segala kehendak si dukun tak terbantah. Sebab ia kebal senjata dan penuh muslihat, pelet dan santet. Ia hanya bisa mengulur waktu, berharap tiba kala si dukun mati, atau lupa kepada si lesung pipit dengan terus mengelak. Ia masih bocah, bau kencur. Tapi kini si bocah yang menenteng lesung pipit di sepasang pipi ranumnya, mesti ia serahkan kepada si dukun. Atau bisa jahanam akan merenggut jiwa dari tubuhnya. Menggelosor seperti sarung yang tanggal, lelaki itu menangis antara siksa sekarat dan ratap nasib anak gadisnya. "Ambillah gadis itu," katanya, berserah. Si dukun tersenyum melontarkan bau busuk. Tapi bukannya mengobati lelaki itu, ia malah berdiri berbalik dan pergi masuk ke dalam rumah. Seorang sekarat meraung-raung, tercekik melapal nama si dukun bergantian tobat berulang-ulang. Tak berapa lama, si dukun muncul lagi menenteng sesuatu. "Ulangi di hadapannya," kata si dukun mengacungkan kitab suci. Lelaki itu tahu si dukun tak pernah membacanya.
bahkan menyentuhnya pun hanya sedikit kali. Tapi si sekarat menghormatinya, tak pernah menentengnya dengan cara sembrono, malahan meletakkannya di atas kepala, mencium sampulnya, membuka halamannya perlahan, dan membacanya dalam keadaan tubuh tanpa noda. Ia memandang si dukun dengan napas tersenggal. "Demi kitab suci," katanya Parau, "kuberikan selesung pipit anak gadisku jadi istrimu." Bau busuk kembali terlontar. Si dukun mengangkat separuh kaki lebam itu. Pemiliknya meraung lebih kencang. Ikatan gombal dibukanya, meninggalkan jejak fasih hampir mati, mengikatnya lagi di tempat lebih tinggi. Batu penangkal bisa digosokkan ke bekas luka gigitan. Si orang bau sekarat melolong dibalas anjing-anjing di ujung kampung. Batu kembali digosok, disertai jampi-jampi mantra. Orang sekarat menggelinjang, memelik di fajar yang pekat, hingga suaranya lenyap ditelan ketidaksadaran. Waktu ia siuman, lelaki itu menemukan dirinya di balik rumah sendiri. Penuh rasa dosa, ia memanggil selesung pipit dan berkata kepadanya, "Nak, kau bakal kawin dengan dukun bau busuk itu." Masih dikenangnya kala lelaki itu membawanya ke rumah tersebut, memperkenalkannya kepada perempuan dan 2 anak penuh ingus itu. Ia enggan, tapi lelaki itu menyeretnya sepanjang jalan kampung. Di sore yang ajaib, di muka tatap anak-anak gembala dan para pembajak sawah. Ia belum pernah datang ke rumah itu, meski sejak lelaki itu memeluknya secara tiba-tiba selepas mandi di bancuran beberapa waktu sebelumnya. Selesung pipit tahu hidupnya akan berakhir di sarang guna-guna tersebut. Ia bahkan merasa yakin semua tragedi ular berbisa itu tak lebih dari muslihat si lelaki. Barangkali itu ular siluman yang bersekutu dengannya untuk menaklukkan si penengok mata air. Dan segala batu penangkal bisa tersebut tak lain tipu daya sihir hitam. Tapi sebagaimana ayahnya, ia menghormati segala sumpah di bawah kitab suci dan membiarkan tubuh belianya digiring menengok rumah masa depannya. Perempuan dan 2 bocah penuh ingus menanti mereka di beranda rumah. Tegak bagai patok. Ia merasa jengah, memandang mata yang penuh tuduhan, dikendalikan sikap Kiku yang menggenang. Selesung pipit tawarkan senyum manis miliknya, menggelembungkan rona merah di pipinya, dan lembah kembar di pipinya berahyun mencekam. Mereka tahu senyum itu palsu, pikirnya. Si lelaki menyebut namanya, satu perkenalan singkat, omong kosong sebab semua orang di pemukiman mengenal namanya. Bahkan, seandainya perempuan dan 2 bocah penuh ingus itu tak mengenalnya, ia tak yakin mereka mau mendengarnya, apalagi mengingat-ingat. Ia bersimpuh di depan si perempuan, meraih tangan dan menciumnya dalam. Terbenam di bibirnya, tangan itu sedingin kematian. Ia menghampiri si sulung, membelai rambutnya, dan mencium kedua pipinya. Si sulung diam bergeming. Si kecil bahkan berusaha mengelak ketika ia menyentuhnya, menahannya, dan sedikit memaksanya kasih cium di kedua pipi. Semua itu serasa sandiwara murahan. Rasa takutnya berubah jadi kesedihan melata. Ia tak sanggup menatap wajah-wajah yang menuduh tersebut. Wajah mereka menghantuinya di malam-malam penuh kepanikan. Malam-malam insomnia di tepi jendela ketika ia berharap bisa mencuri sayap burung hantu dan terbang ke bulan. Malam-malam ketika ayahnya tak mengizinkan si lesung pipit keluar rumah sebab ia bakal jadi pengantin. Suatu malam di balik jendela ia melihat 4 orang pemuda di pos jaga ujung jalan. Di bawah lentera kecil mereka duduk berkeliling memainkan kartu domino. Uap arak putih mengapung di kepala mereka, diembuskan malam yang membawanya ke wajah si lesung pipit. Satu pikiran melintas di kepalanya. Kini ia tahu bagaimana membebaskan diri dari lelaki bau busuk penuh jampi-jampi itu. Selesung pipit menyelinap dan berdiri di samping pos jaga. Keempat pemuda berhenti melempar kartu dan minum arak, memandang si gadis dalam tatapannya. Tanya, "Itu dini hari yang menusuk,
Semua orang tenggelam dalam selimut kecuali mereka. "Kemarilah," kata si lesung pipit sambil berlalu ke balik pos jaga. Keempat pemuda saling menoleh, bergumam tak mesti. Sebelumnya seorang turun dan menyelinap ke arah si gadis lenyap, diikuti ketiga kawanan. Di sana mereka melihatnya telah telanjang, disorot bias cahaya lentera. "Untuk kalian," katanya canggung. "Mari bercinta." Undangan itu seperti kata-kata sihir tak terpahami. Mereka masih menanggung menggigil. Pemuda penuh ini si Hatiblah yang pertama tersadar. Tubuhnya mulai hangat. Tangannya terulur ke tubuh si gadis, meraba dadanya yang buncah sebelum secara sembrono melucuti pakaian sendiri. Sama-sama polos, ia menggiringnya ke semak pandan, merebahkannya di sana dan merobeknya. Tiga yang lain memperoleh giliran tak lama selepas itu, bikin selesung pipit pulang mengangkang. "Lebih bagus aku sundal," katanya, selang 2 malam. Tak lama setelah si lelaki jatuhkan tiga talak berturut-turut, ia keluar kamar menenteng buntalan pakaian, tak pamit kepada si lelaki yang mondar-mandir menahan geram, pun tak kepada perempuan dan 2 bocah penuh ingus yang penuh kemenangan. Ia berjalan terseok membelah kampung dengan sakit di pangkal pahanya. Tak ada tempat pulang sebab semua pintu tak bakal menerimanya kembali, tidak pula ayahnya. Ia pergi ke suatu tempat entah, tak apalah daripada merampok laki bau busuk dari siapapun, meski tak bakal membantalkan kesedihan yang telanjur jatuh. Jika tampak suatu bebayang hitam menari di puncak bukit pada malam tertentu, itulah si lesung pipit. Sebab kemudian ia kawin dengan bulan sepenggal di suatu malam. 2004.